minta. Goreng guys, minyaknya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bang Jako di channel Jalan Kodim, jalan menuju pencerahan, pembebasan, dan keabadian. Kembali kita masih di tema menuju Allah. Di tema sebelumnya kan di edisi sebelumnya saya memunculkan dua hal yang kontradiktif. Allah yang laisa kamisli syai'un, yang tidak bisa dijangkau, tidak bisa diserupakan apapun. Tapi di satu sisi ada perintah untuk mengingat. Jadi sebenarnya yang diingat di situ siapa gitu? Saya mencoba menganalogikan seperti ini ya. Saya coba membuat sebuah analogi. Misalnya saya akan menuju ke Makassar. Ya, saya akan menuju ke Makassar. Saya mau berangkat ke Makassar. Tujuan saya adalah ke Makassar. Untuk ke Makassar itu, di situ saya dipisahkan. Saya sekarang posisinya lagi di Jakarta. Ya, saya dipisahkan dengan jarak yang cukup jauh. Ada samudra yang terbentang luas, yang tentu tidak bisa saya jangkau dengan kemampuan fisik saya, kemampuan jasmani saya. Ya, untuk bisa menjangkau Makassar itu yang di luar dari jangkauan fisik saya saat ini ya. Karena sekarang saya di Jakarta, berarti bagi saya Makassar itu adalah suatu yang masih goib bagi saya, karena tidak bisa saya jangkau dengan kemampuan panca indera saya yang terbatas. Tetapi saya meyakini bahwa Makassar itu ada, tetapi secara fisik saya tidak bisa jangkau. Nah, makanya kemudian saya mau ke sana, tujuan saya ke sana. Di sana, untuk ke sana yang ada adalah biasanya kan pelabuhan apa ya namanya di sana? Bandara Hasanuddin ya, Bandara Hasanuddin. Nah, untuk ke Makassar saya tidak langsung saya tidak langsung berkiblat atau mengarah ke Bandara Soekarno-Hatta. Karena itu untuk saat ini di luar dari jangkauan saya. Yang bisa saya jangkau adalah Bandara Soekarno-Hatta. Makanya kemudian kiblat saya, arah saya, tujuan saya ketika saya di Jakarta ini adalah Bandara Soekarno-Hatta. Jadi Bandara Soekarno-Hatta itulah yang saat ini yang menjadi tujuan saya, ya, menjadi kiblat saya. Nah, karena dengan kemampuan yang saya miliki, kemampuan fisik jasmani saya yang terbatas, jangkauan saya, ya itu yang saya bisa jangkau. Maka saya berkiblat ke Bandara Soekarno-Hatta, kemudian mengarahkan map saya ke sana, mengarahkan kendaraan saya ke sana. Saya berangkatlah ke Bandara Soekarno-Hatta, karena itu yang masuk dalam jangkauan fisik saya. Nah, setelah di Bandara Soekarno-Hatta, di situ kan ada sebuah sistem yang harus saya ikuti ya. Saya harus beli tiket, kemudian masuk di di pintu pemeriksaan tiketnya, pemeriksaan barang-barang ya, pemeriksaan scanning ya, biar nggak ada apa-apa gitu ya. Nah, itu adalah semua sistem di situ. Saya harus ikuti. Ya, kalau saya nggak ngikutin sistem itu ya saya nggak bisa berangkat ke Makassarnya ya.
saya ikuti semua, memperlihatkan tiket, kemudian KTP, kemudian saya harus bersedia untuk di scanning ya sama petugas. Setelah itu saya masuk, kemudian di loket saya check in, diberi nomor kursi ya, pokoknya saya mengikuti aja semua sistem ya. Saya diarahkan sama petugas, saya ikuti semua sistemnya sampai kemudian saya duduk manis di dalam pesawat. Saya nggak tahu apa-apa, bukan saya yang mengemudikan pesawatnya, saya hanya duduk manis di pesawat ya. Kemudian saya tidur di pesawat ya, sekitar santai-santai di pesawat ya. Setelah sekitar 2 jam kemudian petugas di pesawat mengumumkan bahwa kita sudah tiba di Bandara Bandara Hasanuddin ya. Penumpang dipersilahkan turun. Turunlah saya dan sampailah saya di Makassar. Saya nggak tahu apa-apa, kok tiba-tiba saya udah nyampe aja di Bandara Sultan Hasanuddin. Dan saya sudah tiba di Makassar yang menjadi tujuan saya. Ya, saya nggak tahu, padahal saya melewati samudra yang sangat luas ya. Saya diterbangkan di ketinggian ribuan kaki ya. Nah, saya nggak menyadari itu karena saya di pesawat, mungkin saya lagi tertidur gitu ya. Nah, kemudian jendela kiri kanan ketutup, saya nggak tahu ya. Saya cuman di sebelah saya ya sesama penumpang gitu ya, saling ngobrol gitu. Tiba-tiba saya udah nyampe aja, saya udah tiba di tujuan saya, yaitu Makassar. Ya, ini adalah sebuah analogi tentang saya menuju kepada metodologi menuju ke Allah, bertemu dengan Allah yang laisa kamisli syai'un, tidak bisa kita bayangkan pada saat ini ya, tetapi kita menyadari bahwa ekstensinya ada ya. Nah, itulah sebuah analogi yang sederhana untuk menggambarkan proses perjalanan untuk menuju kepada Sang Maha Qadim ya. Saya tidak ingin mengomentarinya dulu ya, biarkan ini mengendap, biarkan ini menjadi bahan renungan pemirsa semua ya. Yaitulah sebuah analogi yang tentu tidak semua harus sama ya. Yang pasti bahwa untuk menuju kepada Sang Maha Qadim, Sang Maha Rohani, itu ada metodologi khusus, di mana di situ kita harus ikut di sistem itu. Oke, edisi kali ini saya akhiri bersama saya Bang Jako di channel Jalan Qadim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.